Oke, halo semuanya. Siang, selamat siang. Suara suara gua dengar nggak? Dengar kak. Oke, good. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang kak. Oke, sip. Yang ke Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Amin, berdoa cukup kan? Oke, langsung aja teman-teman semua. Kenalin bagi yang belum tahu ya. Gue Fikri. Sekarang final year student at PK Instan. Jurusan akuntansi. Dulunya gue alumni Zenius Education, Zenius Center. Dan sekarang lagi diamanahkan untuk menjelaskan apa itu raport, apa itu task oriented, apa itu paket belajar. Oke. Oke, gitu perkenalan singkat dari gua. Langsung aja kita masuk ke tools belajarnya. Bentar. Oke, kita masuk dulu ke pendahuluannya ya. Jadi sebentar, dulu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke toolsnya, how to do-nya, kita tahu dulu apa sih gunanya paket belajar, task oriented, dan raport UTBK. Bagi yang udah tahu, ya diingat-ingat lagi, direview lagi gunanya buat apa. Oke, sekarang masuk ke yang pertama ya, paket belajar. Jadi paket belajar tuh apa sih gitu kan? Nah, paket belajar tuh kalau misalnya gue bilang paket belajar tuh kayak tools gitu ya di Excel atau spreadsheet. Nah, gunanya buat apa? Gunanya itu adalah untuk elaborate materi-materi. Jadi kan lu semua nih pada mau ini kan persiapan UTBK. Nah, untuk materi-materinya biasanya kan kita nyatetnya di buku tuh misalnya atau kita lihat di buku materinya. Dan biasanya juga itu nggak bisa memenuhi kebutuhan. Maksudnya gini, tiap lu kan beda-beda targetnya, terus kebutuhannya beda-beda. Nah, kalau di dalam paket belajar ini, lu bisa nyesuaiin apa aja yang pengen lu pelajari sampai UTBK gitu. Nah, jadi itulah gunanya paket belajar. Jadi untuk mencatat, men-track materi-materi yang akan lu gunain sampai dengan UTBK, terus kebutuhannya apa aja, dan lu bisa kontrol nanti lu udah sampai mana gitu materi-materinya. Ini mungkin share screen-nya udah kelihatan kan? Udah belum? Udah ya? Langsung udah sih. Oke, jadi ini kemarin juga dibantu sama teman-teman apa ya alumni sebelumnya buat bikin ini bareng-bareng. Jadi kira-kira nih paket belajar tuh kayak gini. Nah, ini ada Zenius Learning Guide, PU, PBM, PPU. Nah, ini tuh udah disusun sesuai kebutuhan sampai UTBK. Dan kalian nanti tinggal nyesuaiin aja. Kalian pengen kejar yang mana gitu. Jadi di sini ada kode materi, judul, topik pelajaran, sama total estimasi untuk menyelesaikannya berapa gitu. Nah, inilah namanya paket belajar. Nah, setelah dari paket belajar, kan lu udah punya kode materi nih.
kode materi ini akan lu input ke task oriented. Nah, sekarang gue jelasin apa itu task oriented. Jadi task oriented ini semacam jadwal belajar yang lu semua gunain untuk menyusun target-target lo secara mingguan, ya, bulanan, atau sampai UTBK. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang tanggal berapa sih? 23 ya. 23 Januari. Nah, berarti di sini nih. Nah, kalau kita lihat UTBK tuh tinggal 10 minggu lagi. Jadi W-10 ini adalah deadline UTBK. Tinggal 10 minggu lagi, ya. 10 minggu lagi kalian udah UTBK. Jadi kalian nggak bisa ngasal belajarnya. Ibaratnya gue mau kejar, misalnya gue mau kejar biologi dulu deh gitu, atau gue mau besoknya biologi, besoknya fisika, besoknya kimia gitu, itu nggak bisa. Nah, lu harus rencanain secara matang per minggunya tuh lu mau kejar apa, dan lu harus estimasiin sampai UTBK nanti. Jadi harus diestimasi nih apa yang harus lu kejar, dan nanti dari sini kan udah tahu tuh durasinya. Nah, dari durasi ini lu akan ketahuan bisa nyelesainnya berapa hari, setengah hari kah, 1 hari, 2 hari, baru nanti diinput ke sini gitu. Misalnya nih ya, misalnya lu sekarang mau ngejar PK. Nah, kalau mau ngejar PK itu kan kira-kira 3 jam 22 menit ya total. Ini total materinya doang. Nah, sama latihan soal, tambahin latihan soal, sama total catat-catat lah gitu, rapiin catatan dan lain-lain. Sama belum sama ketidurannya, ya anggaplah tambah 2 jam ya. Jadi 5 jam 22 menit lah kira-kira. Nah, 5 jam 22 menit itu kalau misalnya lu bisa menyelesaikannya dalam 1 hari, itu bagus. Artinya apa? Lu belajar 1 hari harus di atas 5 jam dong, karena targetnya menyelesaikan ini kan. Nah, kalau udah bisa kayak gitu, ntar lu input di sini. Nah, sekarang misalnya hari apa nih? Saturday ya. Saturday itu berarti di sini tanggal 23. Oke, berarti di week 11 kita berarti sekarang ya. Ntar di sini lu input PK 1 gitu misalnya. Terus kira-kira gue nyelesain PK 1 sama PK 2. Ya udah, gue input di Saturday ini PK 1 sama PK 2. Nah, ini gunanya task oriented. Jadi buat ngerencanain belajar kalian per minggunya. Jadi terarah gitu, nggak ngalor ngidul, nggak oh besok gua fisika, kimia gitu. Jadi bisa lebih terarah untuk belajarnya gitu. Itu gunanya task oriented. Dan guna task oriented adalah untuk memberitahu tinggal berapa minggu lagi kalian UTBK. Gitu. Deadline-nya berapa minggu lagi. Itu juga guna dari task oriented. Nah, kalau misalnya minggunya udah lewat atau materinya udah kalian selesaiin, itu kalian bisa kasih tanda gitu, entah kalian mau dimerahin gini gitu kan. Nah, misalnya week min 12 nih kan udah lewat nih. Ya udah gue merahin aja gitu. Set. Nah, artinya udah lewat. Artinya itu tinggal 11 minggu lagi gitu. Nah, untuk di template paket pelajaran juga kayak gitu. Kalau misalnya kalian udah kelar, kalian merahin. Misalnya, wah ini kan PK2 banyak nih. Nah, misalnya gue udah nyampe yang ke 19 di hari ini ya, gue merahin gitu. Boleh merahin kayak gini, boleh juga tulisannya merahin. Nah, itu penjelasan untuk paket belajar dan task oriented ya. Sejauh ini paham nggak? Kak, mau nanya. Boleh. Kalau misalnya kita udah nentuin target 1 minggu itu, terus ada dalam 1 hari itu ada paket yang belum terkejar, gimana? That's good question ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum terkejar di dalam minggu itu, artinya targetnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi gitu kan? Benar nggak? Iya, Kak. Oke, kalau misalnya ternyata target kalian melenceng dan tidak sesuai dengan apa yang kalian lakukan, inilah fungsinya task oriented. Dia itu bisa kita adjust tiap minggunya. Jadi di akhir minggu kita bisa adjust nih. Misalnya ini di week 11 ternyata kalian nggak selesai nih PK 1 PK 2 nya. Misalnya kalian selama 1 minggu rebahan terus gitu kan, ya nggak selesai kan PK 1 PK 2 nya, kalian bisa adjust ini taruh di minggu selanjutnya gitu. Nah, tapi otomatis yang lain-lainnya akan tergeser kan gitu. Jadi boleh di adjust, tapi sebisa mungkin
untuk yang di sini targetnya ditaruh yang realistis. Maka tadi perlu estimasinya gitu. Jadi taruh yang realistis. Sebisa mungkin lu harus nempatin janji lu sama diri lu sendiri buat nyelesain topik tersebut gitu. Makanya ditaruhnya juga realistis gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata targetnya itu melebihi target gitu ya. Nah, kalian juga bisa langsung masukin minggu selanjutnya itu kalian masukin. Ternyata di hari Jumat target kalian semua udah tercapai nih. Wah, keren banget dong. Berarti untuk minggu selanjutnya bisa kalian mundurin ke sini. Jadi bisa di-adjust. Nah, untuk adjustnya jangan setiap hari. Adjustlah itu di tiap minggu gitu. Karena ini basisnya task oriented bukan time oriented. Artinya satu minggu tuh oke, lu udah ada arahannya. Senin ngapain, Selasa ngapain, sampai Minggu ngapain. Tapi misalnya Senin lu targetnya PK1, Selasa PK2, misalnya Seninnya itu PK1 tinggal 90%, tinggal 10% lagi. Ya udah itu anggap aja udah anggap aja di Selasa lu udah nyelesain PK1 tadi gitu. Jadi jawabannya kayak gitu. Bisa di-adjust, bisa banget. Tapi sebisa mungkin jangan sering-sering adjust. Artinya perencanaannya buruk gitu kan. Nah, gimana caranya perencanaannya nggak buruk? Ya dilihat total estimasi waktu dan dilihat kemampuan kalian. Kalian belajar satu hari berapa jam sih? Kalau lu mau lulus, berarti lu harus belajar maksimal kan gitu. Berapa jam minimal belajar? Anak-anak lama udah pasti tahu tuh. 8 jam lah, 8 jam satu hari belajar udah insya Allah lulus dari tuh. Gitu. Paham nggak? Paham Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ya, apa lagi? Ada yang nanya lagi? Ini katanya boleh minta nanti Kak file. Boleh banget, boleh. So, dikasih, pasti dikasih. Ini sisa-sisa gue dulu ya, sisa-sisa. Maksudnya kenapa nggak dihapus biar kalian tahu, maksudnya biar kalian kebayang gitu buat apa. Dulu gue nih buat kayak gini nih. Dulu gue kayak gini lah kira-kira. Tapi ini yang UTBK ini udah gue adjust ya. Nah ini misalnya dulu kalau misalnya gue lagi malas belajar ya gue tulis gini. Ini sengaja gue giniin biar ada ibaratnya ada track record lah. Gue tulis gini aja. Ya biasa lah kan siswa tuh pemalas buat belajar. Kita tuh cenderung malas buat belajar. Dah itu aja intermezzonya. Ada lagi yang bertanyain? Sebelum kita masuk ke raport. Jelas nggak nih? PK sama PK. Paket belajar sama task oriented jelas nggak? Bisa nggak kalian pakainya nanti? Bisa lah ya. Oke, ada yang nggak ada yang tanya lagi ya? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjutin ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke raport. Ke raport UTBK. Oke, sebenarnya kalau gue boleh bilang, tadi itu sistem paket belajar, task oriented sama raport ini sebenarnya itu adalah satu sistem yang terintegrasi ya. Jadi kalian sering nggak sih lihat kalau misalnya gimana sih cara planning study buat UTBK gitu. Nah sebenarnya kita kan punya sistem ya. Kalau di Zenius tuh ya tadi sistemnya itu tadi ada 3 tools tadi, ada paket belajar, task oriented, sama raport gitu kan. Nah paket belajar sama task oriented itu adalah tools yang kita gunain buat merencanakan belajar kita. Oke. Di paket belajar lu tahu lu harus ngapain, ya kan? Di task oriented lu eksekusi, lu ngapainnya gitu kan, belajar apanya lu eksekusi. Nah, setelah lu eksekusi, lu udah review materi, tentunya lu harus mengevaluasi apa yang harus lu kerjain gitu kan. Kapan kita mengevaluasinya? Kita mengevaluasinya saat tryout. Nah, jadi untuk mengevaluasi diri apakah sudah siap dengan UTBK atau enggak, ya lu try out gitu kan, lu uji coba diri lu apakah lu udah mumpuni, lu udah proper untuk ikut UTBK atau belum gitu. Di mana ujinya? Di TO. Nah di TO ini kalau misalnya lu cuman TO doang, artinya lu udah try out, oke, lu dapet suasana TO, dapet gimana rasanya TO dan soal-soalnya gimana, tapi
lu nggak di-record gitu datanya. Akhirnya apa? TO kita itu ya sebatas TO doang gitu. Nah, maka dari itu supaya kita bisa ngambil keputusan, ngambil tindak lanjut dari hasil evaluasi kita, maka kita harus merekodnya gitu, mendatanya. Di mana datanya? Di raport ini gitu. Nah, jadi kira-kira gunanya raport tadi itu ya, untuk mendata dan hasil dari evaluasi tadi gitu. Jadi bisa ngambil tindak lanjutnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di raport ini datanya ya. Nih, kalau kita lihat dari raport ini, bentukannya gini. Jadi ini BTW udah diisi ya, maksudnya ntar dibagiin ke kalian mana yang buat siswa yang masuknya Januari dan buat yang udah masuk sebelumnya. Tapi literally sama aja, cuman beda tanggalnya doang. Nah, di sini ada nama tryoutnya. Sebenarnya kalian boleh nambah nama tryoutnya sesuai apa ya, sesuka hati kalian ya. Maksudnya kalau misalnya kalian ada tryout tambahan di luar, misalnya kalian ikut TO Bedah Kampus UI misalnya atau ITB, kalian boleh input di sini gitu. Caranya gampang, bisa tinggal insert aja gitu ya, insert ya, itu Excel lah ya. Nah, intinya gini, pas kalian TO kan itu ntar ada benar salahnya berapa, benarnya berapa ya kan. Nah, ini jumlah benar salah dan kosongnya ini sebenarnya ini disesuaikan dengan tryout yang ada di Zenu Center. Jadi ini udah tinggal kalian input aja. Kalian kan punya data apa namanya, data yang ketika kalian habis TO kan nanti di share tuh yang ada kuning-kuningnya itu loh, benar salahnya kalian berapa. Nah, dari data itu kalian input di sini. Misalnya untuk TO minggu ini misalnya PU-nya kalian benar 9, salahnya 6 ya kan. Kalian tinggal input benar dan salahnya aja karena kosongnya udah otomatis. Ini untuk yang TPS ya. Terus kalau yang PK-nya ternyata kalian benar 10, salahnya 3. Terus PPU-nya benar 12, salah 1 misalnya. Terus PB-nya kalian benar 9, salah 2, dan bahasa Inggrisnya kalian benar 8, salah 1. Nah, jadi di sini otomatis ke input passing grade-nya gitu. Jadi kalian nggak payah nyari lagi, di sini udah by formula ya. Nah, setelah kalian input kayak gini akan keluar grafik. Kayak gini ya. Grafik kayak gitu. Dan grafik inilah nanti menggambarkan kemampuan kalian gitu. Oke, ini untuk yang TPS. Kalian kan UTBK ada 2 nih, ada TPS, ada TKA. Nah, TKA-nya juga kalian input gitu. Di sini juga udah disesuaikan jumlahnya. Nanti kalian input, misalnya kalian udah jago banget mat IPA, kalian bener 13, misalnya. Salahnya nggak ada ya. Atau enggak, salahnya 1 deh. Terus fisika kalian benar 12, salahnya 2, kimia benar 9, salahnya 1, biologinya misalkan jeblok banget misalnya 3, salahnya 1 misalnya. Oke, di sini akan terbentuk juga passing grade-nya gitu. Nah, passing grade ini apa, Kak? Jadi passing grade ini bukan passing grade kalian memasuki harus 65%, bukan gitu ya. Passing grade ini adalah persentase total benar kalian per jumlah soal. Loh, kan sistemnya IRT. Iya, gue tahu IRT. Tapi kalau misalnya IRT itu kan formulanya banyak ya. Jadi dia harus ada sekelompok data yang banyak, itu akan beda-beda kan tiap soal nilainya berapa. Nggak usah fokus ke situ dulu, tapi fokus dulu karena kan IRT kan kalian udah dapat juga dari Zenius. Raport ini fokusnya adalah untuk melihat udah seberapa kesiapan kalian itu seberapa jauh gitu. Bisa ngelihat perubahan kalian kayak gitu. Jadi PG itu jumlah soal yang benar per total soal gitu. Nah, itulah passing grade. Jadi nanti akan terlihat progres dari kalian tiap minggunya, tiap tryout-nya. Nah, habis itu udah kalian input di sini akan otomatis skor UTBK kalian terinput. Nah, oke. Akan otomatis. Jadi kalian inputnya di sini aja ya. Di TPS sama TKA-nya. Dan di sheet pertama ini semuanya otomatis. Jadi nanti data ini akan digunakan untuk menentukan pilihan jurusan. Ya, jadi ini penting untuk menentukan pilihan jurusan kayak gitu. Nah, itu penjelasan raport. Ada yang tanyain enggak?
atau kecepatan jelasinnya? Paham gak nih? Paham Kak. Bagus. Nah, sebentar kalian ya. Ada yang mau tanyain nggak? Raport. Jadi besok jangan ngisinya jangan di sini ya. Jangan di sini karena ini udah otomatis. Ini udah by rumus, by formula. Ininya juga udah rumus. Jadi di sini nggak usah diganggu. Ini adalah summary dari TPS dan TKA. Jadi kalian inputnya di sini. Nah, itu untuk raport. Udah ditanyain? Paham kan gunanya buat apa? Terus harus ngapain? Nah, oke. Ada yang tanyain? Enggak? Jangan malu ya, nanya aja. Oh ada. Oke, wait, sabar ya. Ini ada yang nanya nih. Tapi ada jawab. Oke, Kak, cara melihat benar atau salah per butir soal tryout gimana ya Kak? Mbak, baik mah. Bagi dong yang itu laporan benar salah itu. Contoh ini. Bentar ya, ini lagi Kak. Tryout, hasil tryout. Terus ada yang nanya juga nih, Kak maaf, out of topic, kalau TO naik turun itu gimana Kak? Sebenarnya ini nggak out of topic ya, karena ini penjelasan habis penjelasan yang ini, teknisnya. Nanti kita bahas konsepnya lagi. Selain nanya ini boleh juga, nanya yang lain boleh juga. Jangan malu lah, jangan malu. Mau nanya apa kayak gitu. Sambil kita nunggu hasilnya. Mbak Arta di mana, Mbak? Ya, oke. Kak, menurut kakak passing grade-nya biar bagus dapat berapa? Passing grade yang bagus. Waduh, 100 bro. Saya sabar. Oke, passing grade-nya bagus dapat berapa? Ini move to bottom, move to top. Ini masih di rapor ya kan Mas kan? Oke, kalau menurut kakak passing grade bagus berapa? Nah, dulu kalau kakak itu targetin 80. Kalau kalian di 80 itu ibaratnya udah zona aman lah ibaratnya gitu. Udah aman lah gitu. Misalnya per PU, PK, PPU, PB dulu kakak targetin semuanya minimal 80 gitu. Apalagi matematika ya. Matematika itu kan PK ya sekarang ya. Nah, minimal berarti kalian tuh dapat ini kalau ini kan PK-nya 63 nih. Ya kan 63 kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian benar 13. Nah, itu. Kalian benar 13 PK tuh udah mantep tuh. 13 salahnya 3. Udah oke tuh kan. Itu yang lain susah buat ngebit kalian tuh. Jadi menurut kakak targetin minimal 80 lah. Insya Allah itu udah aman. Kenapa kakak bilang gitu? Ya kalian udah menguasai 80% nilai gitu kan. Itu bagus lah gitu. Kalau masih di bawah 80 perlu dikejar lagi sih menurut kakak. Gitu. Tapi kalau untuk gimana tuh? Sorry. Gimana? Silakan. Oh ya, bentar. Kakak lanjutin bentar ya yang tadi ya. Tapi kalau misalnya nanti kan secara keseluruhan kan dapat nih summary-nya berapa. Nah, itu ya target emang harus 80, tapi misalnya di 60 itu udah cukup bagus, 60-an itu udah cukup bagus. Minimal itu ya. Masih di tapi kalau mau dapat ITB, dapat UI, UGM jangan segitu, harus lebih tinggi lagi.
Gitu. Oke, silakan. Mau tanya. Tadi siapa yang mau nanya? Kak, sekali lagi mau nanya lagi. Boleh. Slow. Oke. Kalau misalnya kan di PK kita tinggi gitu kan Kak. Tapi di kita misalnya 100 gitu kan. Kita belajar terus di PK ini biar dapat 100. Tapi pelajaran lainnya kita tinggalin gitu. Atau bagusnya kita belajar semua tapi standar, atau belajar satu bidang tapi maksimal gitu Pak. Gimana? Oke. Bagus. Oke, bagus ya. Oke, sama-sama. Sebentar ya. Nah. Oke, jadi bagusnya gimana nih? Belajarnya maksimalin kayak gitu atau gimana? Nah, sebenarnya semuanya harus dimaksimalin. Tapi dalam belajar ini, dalam UTBK ini kan kita bukan hanya satu mata pelajaran, ya kan? Nah, jadi gimana bagusnya? Bagusnya itu gini. Kalau belajar di UTBK ini kan ibaratnya kalian gini, secara hierarki ilmu itu ya, hierarki ilmu khususnya di TKA ya. Kalian itu kalau pengen bisa belajar fisika, kalian harus jago matematika dulu. Nah, kalau kalian pengen jago kimia, kalian harus jago fisika. Kalau kalian pengen jago biologi, kalian harus jago kimia. Jadi ibaratnya hierarki ilmunya kayak gitu. Kenapa? Jadi matematika ini adalah fondasi berpikir, ya. Gimana cara kalian memikirkan suatu, gimana cara kalian problem solving, gimana cara kalian menghitung. Nah, fisika, kimia, biologi atau ekonomi, sejarah, geografi itu tuh adalah ilmu pengetahuan, ibaratnya sains gitu kan, yang terjadi di bumi ini gimana, terus convert jadi suatu teori-teori kan. Nah, tapi kalau matematika sendiri itu adalah gimana cara kalian berpikir, gimana cara kalian menyelesaikan suatu permasalahan di mata pelajaran lainnya. Jadi kesimpulannya apa nih Kak? Kesimpulannya untuk TPS itu kalian harus maksimalin semuanya ya. Untuk TPS. Nah, setelah itu, setelah target kalian TPS sudah tercapai, target kalian yang selanjutnya adalah matematika IPA, atau kalau di sosum sebentar. Wait. Iya, sosum. Oke. Ini sosum. Nah, atau kalau di sosum kalian kan ini kan nanti kan dapat PK gitu kan. Tapi kalian nggak dapat mat sosum ya? Dapat nggak? Nggak dapat kan? Nggak ada kan mat sosum. Jadi nanti kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalian TPS-nya dulu dikuatin ya. Ya ini step belajarnya ya. TPS-nya dulu baru masuk ke ekonomi, geografi gitu. Nah, kapan kalian bisa berpindah? Di saat kalian udah paham materi itu dan tadi targetnya berapa persen gitu. Nah, apalagi kalau misalnya nanti kalian mau mandiri itu kan ada juga beberapa kampus yang melihat beberapa nilai aja gitu. Misalnya contohnya ya, ini yang kakak tahu ya, kedokteran misalnya dia melihat nilai matematika, biologi kayak gitu kan. Atau teknik dia ngeliat fisika, kimianya gitu sama matematika. Jadi bagusnya itu ya tadi untuk TPS ini itu adalah tes potensi skolastik, ya bener nggak sih? Tes potensi skolastik apa ya? Bener ya? Benar Pak. Oh ya, potensi skolastik itu kan ibaratnya dasar TPA, potensi akademik. Jadi gimana cara kalian memahami materi pas saat kuliah nanti gitu kan? Nah ini emang harus tinggi ya. PU, PK, PPU, PB bahasa Inggris harus tinggi, itu wajib tinggi. Nah, untuk TKA nanti sesuaikan nanti misalnya kalian tuh mau kemana gitu. Tapi saran kakak kalau misalnya untuk yang IPA kalian saran kakak kuatin di mat IPA-nya dulu. Gitu. Kalau udah kuat di mat IPA-nya nanti enak tuh bergerak ke fisika sama kimianya. Kalau dulu kakak persiapannya biologi kurang. Kalau boleh jujur ya, kurang. Biologi kurang, tapi maksimal di kimia sampai mat IPA.
itu maksimal. Apalagi matematika itu maksimal banget persiapannya. Nah, kalau misalnya di di IPS ya ekonomi, geografi, sosiologi lah. Kalau sejarah ini kayaknya banyak ceritanya kan, ibaratnya ngafal lah gitu ibaratnya kira-kira. Kalau sosiologi, geo sama ekonomi apalagi ya itu konsep. Jadi yang konsep-konsep nih kalau bisa di awal gitu, di depan gitu. Terjawab nggak pertanyaannya? Jadi Jawab Kak. oke, paham ya. Jadi kesimpulannya Masih. apa? Sama-sama. Kesimpulannya kalian harus kuat di TPS. TPS itu harus kuat semuanya. Mau kalian sosum, mau kalian saintek, campuran apalagi dua-duanya harus kuat. Kalau TPS sudah kuat, nanti enak untuk untuk belajar yang lain itu enak. Kayak gitu. Oke, kira-kira gitu. Ada yang mau tanyain? Ada lagi yang mau tanyain? Oke. Oke, nah tadi ada yang nanya, Kak, dari mana ngambil benar salahnya? Kalian kalau login di servernya siswa dapat ini kan, benar nggak? Dapat nggak? Dapat nggak nih? Dapat ya. Nah, jadi kalian tahunya dari sini. Misalnya nih, Windy jago banget ya. PU-nya 15 salah 1. Nah, tuh. Misalnya si Windy nih, 15 salah 1 ya kan? 15 salah 1. Ya udah dia nanti input di raportnya. Ini TO ke berapa sih? TO ke TPS kedua ya. Berarti ini TO kedua ya berarti ya. Nah, misalnya tryout kedua. TPS. Nah, ini kan kedua nih. Tryout kedua. Tunggu. Bentar. Tanggalnya berapa ini? Oh, tanggalnya nggak ada ya? Nah, anggaplah nanti kakak tanya ya tanggalnya di mana ya. Jadi kalau misalnya ini ternyata tryout kedua, anggap ini tryout kedua. Nah, berat PU-nya benar 15 salah 1. Set 15 salah 1. Udah. Nanti auto isinya kayak gitu aja. Tahu benar salahnya dari sini ada. Oke? Gitu. Dapatin yang ininya di mana tadi? Oke. Mbak, dapetin ininya di mana tadi? Ini hasil TO-nya. Bukan, maksudnya anak-anak ini. Enggak, di websitenya ada, maksudnya nggak usah pakai itunya. Di dalam server dia ada kan, bisa langsung lihat kan. Hasil tes ya. Hasil tes, kalian ini buka nggak? CBT yang di itu kan, cbt.zenes itu kan. Buka rapor. Nah. Cara loginnya, kamu login sebagai siswa, masukkan ID-nya 4 nomor Z kamu dengan passwordnya ABCD. Oke. Siapa nih mau jadi perinci percobaan nih? Siapa nih? Siapa? Ada yang mau nggak? Siapa sih? Kalau nggak pakai ID Mbak aja deh, ada nggak? Ya, nomor Zenius ini. Iya makanya nih. Si Paujan deh, Jan, Ibu Jan. Bukan lu anjir. Ini Fauzan di sini. Fauzan Ismail. Lu aja, Bro. Coba lu berapa ID lu, nomor lu? Berapa Jan? Mana suaranya? Gak ada suara Fauzan ya. Suara kakak masuk kan? Masuk nggak? Oh masuk. Oke.
Tuh Fauzan tuh. Oh, mic-nya rusak ya. Oke, oke. Thank you, Jan. Kita coba ya nih Fauzan nih 2739. Oke, kita login nomor Zeniusnya 2739, passwordnya ABCDE. Oke, never forget this password. Ini kenapa foto gua masih di sini? 2739 ABCD. Nah ya ABCD ya passwordnya ya. Nah nanti Jan lu ntar ganti password ya, ntar lu di hack lagi akunnya. Di hack. Nah ini info kamu ya, sorry info, aduh, ABCD. Nah jadi bukanya di mana? Di info kamu hasil tes. Nah di sini misalnya sekarang tanggal 21 ya, kemarin kalian tryout tanggal sekarang tanggal 23, kalian tryout tanggal 21. Nah ini kan ada nih hasil TO nya nih, misalnya hasil TO PU, buka hasil TO PU ya, ada nih. Nah di situ. Oke. Nah terus apa namanya, ini kan udah ada tanggalnya di sini nih, jadi kalian masukin aja tanggalnya nanti. TOPU nih, tanggal 21 Januari 2021, kalian input lah di sini. Ini udah ada juga sih. Nah berarti yang ini nih, tryout yang ini nih, 21 Januari 2021. Tambahin aja di sini TO ke 2 ya kan, gitu. Ini kan masih general banget namanya, nanti kalian bisa tambahin TO1, TO2 kayak gitu. Oke? Paham? Paham? Tadi siapa yang nanya? Paham, Kak. Oke, nice. Alright, kita lanjut ya. Ada lagi pertanyaan nih, Kak. Jadi kita send TPS semua dulu baru TKA ya, Kak? Sebenarnya seidealnya itu. Ya, karena dasarnya di TPS. Karena pun di TPS tuh ibarat kayak lumbung nilai, ya kan? Yang benar nggak, Jan? Jan? TPS lumbung nilai kan? Lu di mana sekarang? Nah, dia UGM. Dia di UGM. Gua juga dulu hampir masuk UGM. Ya udah masuk, tapi gua daftar ulang juga udah. Tapi karena dapet di STAN, ya udah gua ambil STAN kan. Nah iya emang TPS tuh lumbung nilai banget gitu. Tuh Kak Pojan bilang iya. Si Pojan itu di UGM deh sekarang. Jadi kalian TPS benar-benar inilah ya, dikuatin ya. Jangan dianggap remeh tuh. Karena di sanalah kita menambang nilai. Soalnya kalau yang kayak TKA ini kan lama gitu jawabnya kan. Butuh konsepnya kuat banget kalau TKA ini. Gitu. Oke, paham ya? Ada yang nanya tadi, paham ya? Ada yang mau tanya lagi nggak? Kak, Ya, apa tuh? yang mau nanya Kak, kalau misalkan 1 minggu itu kita porsi belajarnya itu misalkan 4 hari buat TPA, terus 3 harinya TKA, itu bakal efektif nggak Kak? Jadi porsinya dibagi gitu Kak tiap minggu. Oke. Kalau kalian bagi kayak gitu, sebenarnya gini, kalau misalnya kalian pengen maksimal ya, itu kalian kelarin dulu TPA-nya. Cuman ini tinggal 10 minggu kan. 10 minggu, ya ada 10 minggu, bisa kalian bagi kayak gitu bisa. Tapi usahakan banyakin porsi TPS-nya. Karena nanti di sana tuh ngebangun pola pikir kalian tuh di sana. Jadi banyakin TPS-nya dulu. Kejar TPS dulu. TKA-nya bisa dicicil. Nyicilnya dari mana? Nyicilnya nanti mungkin bisa di mat IPA-nya gitu kan, atau di ekonominya. Soalnya kan kalau untuk untuk fisika kimia gitu kan enaknya tuh, bukan enaknya ya, bagusnya itu kalian
fokus ke sana nanti belajarnya gitu. Kalau dicampur-campur agak susah. Itu yang kakak lakukan ya. Itu yang kakak lakukan. Best practice-nya kayak gitu. Gitu. Jadi bagusnya ya kejar ini. Jadi banyakin dominankan porsi untuk TPS-nya. Ini untuk yang siswa Januari ya. Gitu. Kalau yang kemarin UTBK, kalau yang udah sebelumnya itu udah harusnya sekarang dia udah masuk ke TKA sih. Tapi untuk kalian yang Januari masuk ke TPS dulu, tapi didominankan TPS-nya. TKA-nya mungkin 2 hari dalam seminggu kan ada 7 tuh. Ada 7. 5 harinya kalian itu TPS, 2 harinya TKA. Sampai 10 kali. Berarti nanti minggu ada 10 minggu TKA kalian kejar lah. Kalian kejar bukan TKA, TPS itu kan ada PU, PK, PPU, PB bahasa Inggris, ya kan? Nah, ini kalau bisa kalian kejar lah di 2 minggu ini. Sampai bulan Februari pertengahan kalian kejar itu. Soalnya kan kalian startnya agak telat nih kalau bisa kakak bilang. Tapi nggak ada waktu terlambat, nggak ada kata terlambat ya. Jadi kalian harus, ibaratnya kalian sekarang tuh gini deh, kakak ilustrasiin ya. Ibaratnya sekarang kalian tuh ini jalurnya, sorry. Kita di sini gambarnya. Jadi sekarang ini ibaratnya jalur apa ya? Jalur masuk kampus ya. Ini jalanannya, ini jalurnya, anggap dari sini ke sini tuh sekian lah, berapa kilometer gitu. Nah, sekarang kan udah di sini nih, di sini. Nah, sebelumnya itu udah ada yang mulai duluan, udah ada yang start duluan ya kan. Nah, yang start duluan itu kan udah paling lebih cepat tuh. Sementara kalian itu startnya belakangan gitu. Otomatis apa? Kalian harus lebih cepat larinya gitu supaya kalian bisa ngejar. Kalau kalian itu nggak lebih cepat larinya atau mulainya, otomatis kalian ketinggalan. Jadi kalian harus lebih cepat. Gitu. Kalau diimplementasikan dalam UTBK persiapan, kalau misalnya yang lain itu belajarnya 5 jam, 6 jam, kalian harus 8 jam, 10 jam. Ya nggak apa-apa kan, berjuang mati-matian buat sekarang, tapi kedepannya worth it gitu. Kalian 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ditentukan dari beberapa bulan ini gitu. Jadi ya harus berjuang lah. Memang seperti itu kenyataannya. Jadi kalian harus lebih cepat. Gitu guys. Oke, paham? Paham nggak? Paham, Kak. Oke, nice. Memang ngomong gampang ya, tapi praktekinnya susah. Kalau praktekinnya gampang, semua orang lulus UTBK kan. Ini yang lulus UTBK kan cuma di bawah 20% kan. Jadi ya harus kuat mental berjuang. Kalian kenapa malu-malu nanya di direct message semua nanya? Kak, ada tips untuk pilih jurusan di SNM nggak, Kak? Thank you. Kalau untuk pilih jurusan di SNM, jujur kakak dulu SNM nggak lulus. Justru itu kakak ngegap kan. Tapi kakak tahu dari teman-teman kakak ya, kalau misalnya SNM itu, kalau misalnya kalian mau milih SNM, itu sekarang berapa pilihan? 2 ya? 2 terus 3, 2 kan? 1 apa? SNM berapa sih? Berapa ini sih? 2, Kak. 2 kan? Nah, jadi ada 2 tuh. Oke, pilihan pertama, kalian lihat dulu keketatannya berapa. Keketatannya berapa, misalnya ketat banget, itu bolehlah kalian masukkan ke pilihan pertama. Terus pilihan keduanya bikin pilihan yang aman. Jadi bagusnya pilihan pertama itu pilihan realistis, pilihan kedua tuh aman. Nah, jadi main aman aja dulu gitu, untuk SNM ini. Karena dulu kakak nggak bagus pertimbangannya. Dulu kakak pilihan 1 kakak ITB, FTMD, gila. ITB, FTI ya, Pak, FTMD ya. Pokoknya ITB deh gitu. Dan itu waktu itu nilai kakak kayaknya nggak mumpuni gitu.
Jadi kakak pilih TB, dan itu sebenarnya kalau kakak misalnya milih ITS atau apa kali ya, yang nggak di tier 1 ya, itu bisa aja lulus. Jadi saran kakak, kalau misalnya nilai kalian gila banget, nah itu mungkin boleh, sama track record alumni kalian di kampus tersebut, nah itu mungkin kalian bisa consider lebih ya. Tapi kalau nilai kalian biasa-biasa aja, terus kalian dapat kesempatan SNM, mending cari aman dulu. Sebenarnya kakak ini ya, kalau untuk SNM kakak tidak terlalu berharap banyak ya, karena itu di luar kendali kita kan, ya nggak sih? SNM itu di luar kendali kita, kayak udah terjadi gitu. Kedepannya kita nggak bisa ngusahain lagi gitu, cuman kita bisa maksimalin dengan tadi kita lihat keketatan kampusnya, jurusannya, terus kita lihat alumni kita banyak nggak di sana, berprestasi atau enggak, terus kita lihat nilai kita. Kalau misalnya nggak tinggi-tinggi banget, mending cari yang aman, misalnya kayak kampus tier 2 atau tier 3 gitu kan, kayak UB misalnya, atau IPB juga boleh gitu. Itu sih, itu secara generalnya ya teman-teman ya, secara generalnya yang kakak tahu kayak gitu. Itu dari teman-teman kakak yang lulus SNM ya, dan kakak lihat kayak gitu juga. Udah sih itu paling kalau yang SNM. Gimana? Sorry ya jawabannya tidak terlalu memuaskan karena saya tidak paham banget di SNM. Kalau SBM ya, kalau SBM tuh masih di dalam kendali kita karena kita yang mengusahakan gitu kan. Tapi kalau kalau SNM itu susah karena udah terjadi. Maksimalinnya kayak tadi. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Kalau untuk toolsnya 3 tools tadi bisa kan? Oke, good. Jadi kan nanti kalian udah dapat nih nilai-nilainya, masing-masingnya kalian udah dapat nilai-nilainya kan. Nah, ketika kalian udah dapat nilai-nilainya ini, kan ntar ketahuan tuh, oh ternyata masih jelek nih PK-nya, PU-nya udah oke, PPU-nya udah oke, PB-nya udah oke, bahasa Inggris udah oke misalnya. Nah, berarti nanti dari sana kalian tentukan kalian mau ngapain gitu, atau enggak ada 2 nih misalnya. Kalian masih jelek PB sama bahasa Inggris. Nah, nanti baru kalian bisa tentuin, oh next step aku harus ningkatin lagi PB-nya kayak gitu. Jadi dari hasil ini nanti kalian ngambil tindak lanjutnya kayak gitu. Misalnya PB-nya masih terlalu rendah gitu kan. Nah, itu kalian bisa consider ke sana kayak gitu. Metodenya apa? Metodenya dengan belajar deliberate practice. Lagi-lagi dengan deliberate practice. Belajar dari dasar-dasarnya dulu dan konsep-konsepnya dulu. Gitu. Oke? Any question? Apa aja boleh. Ada nggak mau nanya? Dari aku cukup kok. Oke, nice, good. Thank you for response. Yang lain nanya aja nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi kalau di sini tuh paling belajarnya pakai 3 tadi tuh ya, pakai 3 tools tadi. Paket belajar, task oriented, sama raport. Dah itu udah cukup, insya Allah udah cukup. Toolsnya. Tapi kalau pas belajarnya ya kalian sendiri yang menentukan nanti.
kalian gimana? Apakah kalian bisa mengeksekusinya dengan baik atau kalian membohongi diri sendiri? Oh ya, sama jangan lupa ya, trial tuh penting banget ya. Jadi kalian harus ikut karena itulah data yang akan dipakai untuk mengambil keputusan. Jadi jangan sampai kalian kayak gitu. Kalau kakak dulu ada 30 kali lah tentunya. 30 kali lebih lah. Udah, kalau nggak ada yang tanyain. Oke, untuk hasil raportnya teman-teman ya, hasil raportnya ini nanti hari Senin dikumpulin ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya kalian harus input di sini, nanti ada kan nama lengkapnya, jurusannya apa, saya sekolah yang mana. Nanti kalian input di sini, hari Senin dikumpulin biar bisa direview. Oke, mungkin kakak mau share ini ya, raport kakak dulu ya. Jadi ini raport kakak dulu pas pas SBMPTN dulu namanya. Jadi dulu ini raport gua dulu kayak gini lah kira-kira ya. Dulu ya kita nggak terlalu jago lah. Maksudnya memang nggak jago, emang tolol gitu ya. Kita 18% doang TKPA-nya. Tapi karena berusaha terus berjuang mulai gitu kan. Nah, terus dia nanti kayak gini lah kira-kira hasilnya nih. TPA Maddas, ini Maddas ya. Maddas awalnya bener 2 doang, set. Nah, ini proses DP tadi ya. Bener 2, bener 5. Terus kalau udah selesai DP-nya nanti baru mulai stabil nih kayak gini nih. Nah, ini udah mulai stabil nih DP. Ibaratnya udah hampir kelar lah belajar matnya. Jadi dapat nilai yang cukup stabil nih. Kalau ini kan masih kayak 2, 4, 3, 5 gitu. Sama, yang lainnya gitu juga. Kayak fisika awalnya bener 2 doang, bener 1. Karena apa? Karena materi UTBK tuh kan ini gabungan dari semua ini, gabungan dari semua bab gitu kan. Ibaratnya satu soal tuh ada, misalnya matematika tuh satu soal ada integral, ada trigonometrinya, terus ada turunannya, ada integralnya, ada trigono, ada persamaan kuadratnya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya masing-masing babnya itu kalian nggak menguasai, itu kalian bakal kesusahan buat jawab soalnya. Nih kalau kalian lihat ya, nih awalnya kan kayak gini nih grafiknya, set, terus baru dia eksponensial nanti, set, baru dia di atas, terus. Kira-kira gitu ya teman-teman. Oke, ada lagi nggak ditanyain? Tuh, kimia juga kayak gitu tuh. Awalnya nge-stuck, terus kan di sini kan karena ini masa-masa DP gitu. Nge-stuck. Nah, kalau udah kelar DP-nya set naik dia. Jadi data nggak bisa bohong ya teman-teman ya. Data nggak bisa bohong. Jadi
kalian bakalan bakalan ngerasain gimana rasanya berjuang itu ya, kayak gini nih. Data tuh nggak bisa bohong, set naik ya, terus fisika juga tetap naik, matematika juga. Oke gitu ya. Ini berisik nih. Gimana, ada yang tanya lagi nggak? Kak, mau nanya Kak. Boleh. Nanti untuk daftar materi yang TKA-nya itu dikasih kan Kak? Ntar. Ini ya, TKA ya. Ini udah di apa kok kemarin sama teman-teman yang sebelumnya nih, udah dibantu susun. Ada mat IPA-nya, ini udah ada semua. TK sosum, fisika, kimia, udah ada nih. Dikasih kok. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Oh. Oke, ada lagi nggak? Untuk materi udah habis ya, maksudnya apa yang kita bahas yang ini tuh udah sampai situ aja sih sebenarnya. Biar kalian paham lah toolsnya itu apa. Ada yang ada lagi pertanyaan? Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita tutup nih. Kita tutup sesinya pada siang hari ini. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, oke kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Marilah kita berdoa supaya kita diberkahi, supaya kita diberi kemudahan. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa di mana? Berdoa cukupkan, semoga bermanfaat. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Makasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Terima kasih banyak Kak.